Shalom saudara-saudaraku, ayat Lexio Divina kita hari ini dari Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, yaitu waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Terjemahan lain, keesokan harinya, waktu masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Ia pergi ke tempat yang sunyi di luar kota dan berdoa di sana. Doa merupakan ekspresi ketergantungan kita kepada Allah. Doa juga menunjukkan relasi yang intim dengan Allah. Tanpa doa, tanpa kekuatan Allah. Mari kita renungkan sejenak. Apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Yesus Kristus? Semua bentuk mukjizat, sakit menjadi sehat atau pulih, bisu dapat berkata-kata, yang buta menjadi melek, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun dihidupkan kembali. Selain itu, Kristus juga sanggup mengerjakan dengan sempurna semua pelayanan semasa hidupnya di dunia, dikerjakan dengan setia dan sungguh-sungguh. Apa sih yang tidak bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus? Semua bisa dikerjakan dengan sempurna. Tetapi mengapa manusia Yesus berdoa? Mengapa masih harus berdoa? Bukankah Tuhan Yesus bisa melakukan semuanya dengan sempurna? Doa adalah komunikasi dengan Allah. Melalui doa, Yesus menyatakan dua hal. Pertama, relasinya dengan Allah sangat intim. Kedua, Yesus menyatakan ketergantungannya kepada Allah. Rahasia kesuksesan pelayanannya terletak pada ketergantungannya pada Allah, dan doa merupakan ekspresi ketergantungan pada Allah itu. Jika Tuhan Yesus saja yang semuanya bisa dikerjakan dan dilakukan dengan sempurna, menunjukkan ketergantungannya kepada Allah Bapa, bukankah kita yang sangat-sangat terbatas seharusnya juga bergantung penuh kepada Allah dan kekuatannya melalui doa? Injil Markus menerangkan bahwa doa adalah sama pentingnya dengan semua pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh Kristus. Berdoa sama dengan melayani. Karena itu pelayanan doa bukanlah diberikan pada sisa-sisa waktu pelayanan, bukan sisa-sisa tenaga yang kelelahan, tetapi yang pertama-tama yang harus dikerjakan. Ketika Alkitab mencatat pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ini menunjuk pada periode penjaga malam yang terakhir, yaitu antara jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Yang ketika tertulis berdoa di sana, ini menunjukkan kehidupan Yesus, doa Yesus yang teratur. Dalam Injil Lukas, penekanan ini sering diulang. Dalam Markus hanya ada 3 contoh Yesus berdoa. Di sini, perikop ini, dan pada saat memberi makan 5.000 orang dan di Getsemani. Marilah sekarang kita perbarui kehidupan kerohanian kita dengan ketergantungan kita kepada Allah dan merealisasikan hubungan yang intim dengan Allah melalui doa. Marilah kita berdoa di permulaan hari, bukan di sisa-sisa atau di akhir hari. Ketika orang banyak mencari Tuhan Yesus bukan karena pengajarannya, melainkan karena mukjizat-mukjizat penyembuhannya, Tuhan Yesus tidak tergoda untuk selalu produksi mukjizat, tidak. Di ayat 38 Tuhan Yesus dengan terang-terangan mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyatakan seorang hamba yang menderita. Kekuatan untuk menolak hal-hal yang mengalihkan tujuan kedatangannya ke dunia ini adalah karena doanya, karena ketergantungannya kepada Allah.
Kekuatan untuk terus berpegang pada rencana Allah adalah karena hubungan yang sangat dekat dengan Bapanya melalui doa. Bagaimana dengan kita? Apa yang membuat kita susah untuk berdoa? Apa yang membuat kita berdoa tapi hanya formalitas? Berdoalah dan berdoalah di permulaan hari. Selamat ulang tahun Ibu Cio Sotong, Andrew Kurniawan Kohar, Raymond Alexandre. Doa untuk yang ulang tahun akan saya japri. Terima kasih, Tuhan memberkati.